Teka-teki penyebab kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh akhir Juli lalu hingga kini belum terjawab tuntas. Mossad, Badan Intelijen Israel yang selama ini diselimuti misteri dan mitos di kalangan intelijen internasional, diyakini berada di balik operasi senyap ini. Bisa dibilang hanya sedikit operasi Mossad yang terungkap dan seringkali baru terungkap setelah beberapa tahun kemudian. Israel sendiri biasanya berhati-hati dalam memaparkan kerja intelijennya karena takut mengungkap sumber-sumber terbaik atau bahkan merusak daya serangnya. Menilik sejarah, ada beberapa cara yang digunakan Mossad untuk menghilangkan nyawa targetnya, termasuk cara yang tak lazim. Apa saja ya kira-kira? Mossad bisa dibilang tidak hanya membunuh lebih banyak orang daripada agen intelijen negara lain manapun sejak Perang Dunia Kedua, tetapi kecepatan membunuhnya pun meningkat pesat. Betapa tidak, dalam waktu 10 tahun, Mossad berhasil melancarkan hingga 800 operasi senyap. Jumlah kematian memang tak pernah diketahui secara pasti, tetapi telah mencapai ribuan nyawa. Hanya saja, tak semua rencana pembunuhan yang dilancarkan Mossad berhasil, tak jarang juga mereka gagal. Sebuah operasi senyap Mossad yang gagal pada 1968 secara langsung terinspirasi oleh film The Manchurian Candidate pada 1962. Kala itu, Mossad merekrut psikolog asal Swedia yang dikenal sebagai ahli pencuci otak atau brainwash. Tugasnya hanya satu, mencuci otak tahanan Palestina dengan nama sandi Fatki untuk membunuh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat. Selama 3 bulan, Fatki dicuci otaknya dan terus didoktrin dengan pesan Arafat itu jahat, dia harus dibunuh. Di sebuah ruangan khusus, Fatki dilatih menembak dengan target Yasser Arafat. Hingga waktunya tiba, 19 Desember 1968, para agen Mossad diam-diam membawa Fatki masuk ke markas besar PLO lewat Sungai Yordan. Agen Mossad menunggu hingga 5 jam, hingga akhirnya tahu pikiran Fatki terlalu kuat untuk dipengaruhi. Fatki justru kabur ke kantor polisi dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Operasi pembunuhan Yasser Arafat pun gagal. Satu dekade berselang, sekitar 1978, Wadi Haddad, salah satu pendiri PLO, jadi orang paling dicari Amerika Serikat dan Israel. 6 tahun lamanya, Mossad merencanakan pembunuhan Wadi Haddad. Namun, Haddad masih bisa hidup dalam kenyamanan yang nyata di sebuah apartemen. Daily Mail melaporkan pada Januari 1978, seorang agen Mossad di dalam lingkaran dalam Haddad yang hanya dikenal sebagai Sadness, mengganti pasta giginya dengan pasta gigi serupa yang dicampur dengan racun mematikan yang dikembangkan di laboratorium rahasia dekat Tel Aviv. Setiap kali Haddad menyikat giginya, sejumlah kecil racun bekerja melalui gusi ke aliran darahnya. Sedikit demi sedikit, dia sekarat. Haddad kemudian diterbangkan ke rumah sakit di Berlin Timur. Lubang-lubang di tubuh Haddad mengeluarkan darah. 10 hari kemudian, dia pun meninggal dalam kesakitan. Januari 2010, belasan agen Mossad terbang ke Uni Emirat Arab dengan paspor palsu, mengenakan wig dan kumis palsu. Dengan menyamar sebagai turis dan pemain tenis, mereka masuk ke sebuah kamar di hotel mewah Al-Bustan. Targetnya pejabat Hamas Mahmoud Al-Mabouh. Segera setelah Al-Mabouh masuk ke kamarnya, mereka menangkapnya dan menggunakan alat ultrasound berteknologi tinggi untuk menyuntikkan racun ke lehernya, bahkan tanpa merusak kulitnya. Al-Mabouh meninggal beberapa saat kemudian. Uniknya, hanya selang 4 jam setelah serangan kilat itu, semua anggota Mossad sudah berada di rumah mereka di Israel. Mission accomplished. Nah, bagaimana ya proses perencanaan pembunuhan yang dilakukan Mossad? Jurnalis investigasi sekaligus pakar intelijen Israel Ronen Bergman dalam bukunya Rise and Kill First mengungkap ciri-ciri operasi Mossad. Kepada Al Jazeera, Ronen menyebut pertama, agen Mossad akan mengidentifikasi target atau sasaran. Identifikasi target pembunuhan oleh intelijen Israel biasanya dilakukan melalui beberapa langkah institusional dan organisasi di dalam Mossad, komunitas intelijen Israel yang lebih luas, dan kepemimpinan politik. Terkadang targetnya diidentifikasi dinas domestik dan militer Israel lainnya. Nah, setelah target teridentifikasi, Mossad kemudian akan mengevaluasi lagi apakah target harus dibunuh, apa manfaatnya, dan cara terbaik untuk melakukannya. Setelahnya, temuan ini disampaikan kepada pimpinan Komite Layanan Intelijen Farash atau Faadan Rashe Hasserutim. Farash hanya akan membahas operasi dan memberi masukan. Keputusan dijalankan atau tidaknya operasi hanya di tangan Perdana Menteri. Setelah persetujuan diperoleh, operasi kemudian dikembalikan ke Mossad untuk perencanaan dan pelaksanaan yang memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tergantung target. Terdapat satu unit dalam Mossad yang bertugas menanam dan menjalankan tugas mata-mata serta terlibat dalam operasi penyamaran, yakni Caesarea.
Di dalam Kaisaria sendiri ada unit yang paling mematikan, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Kidon atau bayonet, yang terdiri dari para pemburu profesional yang mengkhususkan diri pada operasi pembunuhan dan sabotase. Anggota Kidon seringkali diambil dari cabang militer Israel termasuk Angkatan Darat atau pasukan khusus. Tewasnya Haniyeh akhir Juli lalu bisa dibilang bukan sekadar tragedi, tapi juga sedikit menyingkap lapisan kompleksitas operasi intelijen di balik layar. Bahkan penggunaan teknologi mutakhir dalam setiap operasi intelijen Israel makin menegaskan betapa seriusnya upaya mereka mencapai tujuan strategis dan terus berinovasi dalam taktik operasionalnya. Bagaimana kelanjutannya? Tentu kita semua berharap eskalasi konflik ini tak semakin meningkat dan perdamaian di Timur Tengah segera tercapai. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.